Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Trinugrahini, dosen Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengampu mata kuliah gambar teknik. Mata kuliah gambar teknik adalah mata kuliah yang diajarkan untuk mahasiswa arsitektur di semester 1. Mata kuliah ini mengajarkan tentang prinsip dasar gambar kerja arsitektural seperti proyeksi, denah, tampak, potongan, gambar rencana, dan gambar detail. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan gambar teknik arsitektur secara manual atau hand drawing yang berfungsi sebagai dasar gambar produk desain arsitektur. Mahasiswa akan mempelajari teknik komunikasi arsitektur secara visual yang sesuai dengan standar universal, serta bagaimana mengintegrasikan aspek seni, sosial budaya, teori arsitektur ke dalam gambar arsitektural design. Mata kuliah ini juga sebagai pendukung mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 dalam mempresentasikan produk gambar desainnya. Referensi yang digunakan salah satunya adalah buku karya Insinyur Widyasuti Nurjayanti MT dengan judul Gambar Teknik. Selain itu, referensi yang lain adalah karya Dekacing dengan judul Architectural Graphics. Pembelajaran yang akan ditampilkan pada sesi ini adalah contoh video perkuliahan pertemuan ke-6 yang mempelajari tentang gambar denah bangunan. Video ini akan diawali dengan tafakur ayat Al-Quran, flashback materi pertemuan sebelumnya, penyampaian materi, refleksi penugasan, serta informasi materi yang akan disampaikan pada minggu pertemuan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa ketemu kalian lagi. Apa kabar semuanya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi perkuliahan, marilah kita tafakur sains terlebih dahulu. Pada hari ini, surat yang akan kita kaji adalah surat An-Nahl ayat 90. Kemudian, Budila minta tolong untuk bisa dibacakan artinya. Mbak Risma minta tolong untuk bisa dibacakan artinya. Surat An-Nahl ayat 90 artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, baik, terima kasih Mbak Risma. Nah, jadi dari ayat An-Nahl ayat 90 ini Allah menyuruh kita untuk bisa selalu berlaku adil. Adil itu bukan berarti selalu sama. Adil itu sesuai dengan porsinya. Dalam konteks kita mendesain, contohnya adalah ketika kita merancang satu ruangan, itu tidak harus semua ruangan itu ukurannya sama. Tapi kita harus melihat konteksnya ruangan itu digunakan untuk apa. Itu bisa jadi ruangan tersebut fungsinya untuk aktivitas-aktivitas yang mewadahi hanya beberapa orang saja. Berbeda ketika kita akan mendesain suatu ruangan untuk digunakan banyak orang. Kemudian, selain adil, perlu juga kita selalu untuk bisa belajar dalam hal apapun supaya kita bisa meningkatkan keilmuan kita sehingga nantinya kita bisa selalu berkembang. Gitu. Oke, teman-teman. Hari ini pada pertemuan ke-6, sebelum masuk ke sesi perkuliahan, kita flashback dulu. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan proyeksi. Nah, proyeksi ini nantinya akan sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan terkait dengan materi pada hari ini. Materi pada hari ini adalah terkait dengan denah bangunan. Kemudian hal-hal yang harusnya kalian pada hari ini bisa pahami adalah terkait dengan denah itu standarnya seperti apa. Selain itu juga definisi denah itu seperti apa.
Sehingga nanti kalian pada saat penyajian gambar di studio perancangan itu sudah sesuai dengan standar yang bisa dibaca oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia struktur, arsitektur, kemudian di dunia perancangan dan yang ada di lapangan gitu. Oke, sekarang untuk mempermudah visualisasi ya, jadi denah itu menggambarkan suatu, ini contohnya ada lantai maket dengan 2 lantai ya. Nah, denah itu adalah potongan 1 meter di atas lantai yang kemudian kita proyeksikan dalam gambar. Jadi gambarnya bentuknya 2 dimensi. Begitu. Nah, jumlah denah ini sesuai dengan lantai bangunannya. Kalau misalnya lantai bangunannya cuma berlantai 1, denah itu ya di gambarnya 1. Kalau misalnya bangunan itu 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, ya denahnya itu sesuai dengan jumlah lantainya. 4, 3, 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan orientasi denah. Orientasi denah itu pintu masuk selalu ada di bawah. Seperti gambar ini ya, orientasinya selalu ada di bawah. Jadi ketika kita membayangkan, memvisualisasikan, kita masuk, itu kita bisa membayangkan kita masuk di satu ruangan atau suatu bangunan itu dari arah bawah. Begitu. Untuk istilahnya untuk mempermudah visualisasi saja. Lanjut ya. Kemudian untuk skala. Skala kita pada pertemuan kedua sudah bahas terkait dengan skala. Jadi skala untuk denah itu biasanya di 1:100 atau di 1:200. Tapi kita menyesuaikan konteks dan luas area yang direncanakan. Misalnya kita merencanakan suatu area itu besar, skalanya tentu angkanya besar atau kecil? Angkanya besar, angkanya ya 1:1000, 1:2000, 1:500 dan seterusnya begitu. Jadi tergantung dengan konteks area yang akan kita rancang. Kalau untuk studio perancangan biasanya kita menggunakan denah itu berskala 1:100 atau 1:200. Kalau sekarang kalian di semester 1, studio perancangan itu nantinya kalian akan membuat denah itu dengan skala 1:100. Nah, kemudian ini adalah notasi-notasi yang harus ada di gambar denah. Notasi, kemarin kita sudah belajar notasi. Notasi adalah, ada yang tahu? Ayo coba diingat-ingat. Notasi adalah tanda yang bisa bentuknya itu teks, bisa bentuknya angka, bisa bentuknya garis, yang fungsinya untuk menjelaskan informasi yang ada di gambar. Notasi-notasi yang harus ada di denah itu ada 11. Yang pertama skala, yang kedua judul gambar, yang ketiga pale atau elevasi, kemudian nama ruang, kemudian proyeksi atap atau proyeksi yang ada di atasnya, bisa dak dan sebagainya. Kemudian garis potong, kemudian grid struktur utama atau biasanya disebut dengan nomor kolom ya. Kemudian pintu dan arah bukaan pintu, tangga atau ram bila ada, kemudian arsiran material, dan dimensi vertikal maupun horizontal. Sekarang Budila minta bantuan untuk kalian bisa menunjukkan notasi dari 1 sampai 11 itu ada di posisinya di mana aja. Sekarang Budila mau menunjuk Mas. Bisa tolong tunjukkan nomor 1 sampai 3. Ada di mana? Skala dan nama gambar. Skala dan judul gambar, sorry. Ada di mana? Di sini. Iya, betul. Kemudian kalau pale atau elevasi itu ada di mana? Mana aja titiknya? 1, lalu ada lagi 2, lalu 3. Oke, good job. Tunjuk satu temannya. Oke, yang depan. Oke, silahkan. Proyeksi atap, garis potong, dan grid struktur utama. Nomor ini yang ini.
Nama ruang. Nama ruang apa itu dapur. Oke, terus taman. Lalu ya, proyeksi atap yang mana? Atap tuh yang ini. Ya, garis putus-putus ya. Oke, terus Struktur utama. grid struktur utama yang mana? Kalau vertikal berarti dia? Kalau vertikal dia itu huruf. Kalau horizontal angka. Ya, betul. Oke, tunjuk satu teman. Yuk. Kemudian pintu dan arah bukaan pintu. Pintu mana aja? Pintu kembali. Ini ya. Oke. Pintu. Ya, pintu. Oke, satu. Mana lagi? Dua, ya. Kemudian ya, arsiran material. Itu apa? Itu dinding. Kemudian lantai. Ya, itu. Terus dimensi vertikal dan horizontal yang mana? Ya, dimensi itu menunjukkan ukuran bukan denahnya. Denahnya ada yang bawah ya, ukuran ruangan, betul ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut ya. Tadi kita kalian sudah membantu Budila untuk menunjukkan notasi-notasi yang ada di gambar denah. Sekarang bagaimana cara membaca dan memahami denah secara spasial? Tadi yang kalian sebutkan itu adalah secara teknis ya. Jadi secara teknis suatu gambar denah itu bisa menunjukkan materialnya apa aja gitu. Seperti misalnya ini kan dinding ya. Dinding ini kita bisa mengidentifikasi dinding ini materialnya dari apa. Seperti pertemuan kedua kemarin, kalau arsirannya seperti ini berarti materialnya dari batu bata. Ya, betul. Kemudian posisi pintu dan jendela. Kalau seperti ini berarti daun pintunya ada berapa? Daun pintu satu, ya betul. Nah, itu secara teknis, jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan melihat denah atau kita membaca denah, kita bisa mengetahui bagaimana alur sirkulasinya. Kalau lihat denah seperti ini, berarti kita bisa masuk dan keluar dari berapa pintu? Dua, di depan dan di belakang. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi ruangnya apa aja. Apa aja? Tolong sebutkan. Ruang tamu, ada lagi? Kamar. Oke, ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat keterhubungan antar ruang gitu. Jadi, ruang tamu tuh paling dekat dengan ruang apa sih? Ruang apa? Ruang makan dan kamar. Ya, gitu. Nah, setelah itu Budila ingin kalian membandingkan. Tadi untuk bisa lebih memahami denah secara spasial, Budila ingin kalian membandingkan. Pintu, kalau dari denah A dan B, itu bedanya apa? Yang dua daun pintu, denah yang B. Yang satu daun pintu? Yang A. Oke, kemudian teras. Mana yang punya teras yang lebih luas? Denah A atau denah B? Denah B. Kemudian kamar mandi. Mana kamar mandi yang paling mudah diakses ketika ada tamu? Yang A. Nah, jadi dengan kita mempelajari denah, membaca denah, kita jadi tahu bagaimana konteks ruangan itu ketika ada pada gambar. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau begitu Budila akan bagikan kartu refleksi supaya kalian bisa merefleksikan materi yang Budila sampaikan pada hari ini. Nanti ketika kalian bingung, kalian bisa menanyakan di forum. Silahkan ditulis di kartu refleksinya satu-satu ya, ke belakang. Kan udah pasang.
Oke, ada yang mau didiskusikan dari refleksi pada sesi kali ini? Ada Bu, saya. Ya, oke, Insan. Ya, mengapa denah diambil pada ketinggian kurang lebih 1 meter dari lantai? Oke, kenapa denah itu diambil atau dipotong atau diproyeksikan 1 meter di atas lantai? Ya, karena pada posisi 1 meter di atas lantai itu kita bisa melihat cukup banyak informasi. Jadi misalnya pintu, jendela, furniture, kemudian notasi-notasi yang terkait dengan lantai, pola lantai itu jauh lebih terlihat apabila dipotong kurang lebih 1 meter di atas lantai. Kalau di atasnya itu nanti kita ada informasi-informasi yang itu tidak tergambar gitu. Semoga terjawab ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke tugas. Tugas pada siang hari ini adalah duplikasi gambar denah. Jadi Budila akan bagikan denah yang sudah digambar pada kertas, kemudian nanti silahkan dibagikan dulu. Kalian duplikasi atau gambar ulang ke belakang ya. Ke belakang. Ya, udah dapat semuanya ya? Ya, oke. Jadi dari gambar denah ini silahkan nanti kalian duplikasi atau gambar ulang. Ukuran dari gambar ini tidak skalatis ya. Jadi nanti kalian bisa menggambar ulang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi skalanya 1:100, 1:100. Kemudian ukuran-ukurannya sudah cukup jelas di sini. Kemudian komponen-komponen atau notasi-notasinya harus digambar jelas sesuai dengan materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Begitu. Nah, nanti konsultasi akan Budila buka pada hari Selasa. Silakan nanti menggambar dulu, kemudian nanti dikonsultasikan. Ada pertanyaan? Jangan lupa untuk menggambar pada kertas yang berkop menggunakan drawing pen sesuai dengan ketebalannya. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan tebal tipis garis. Kemudian gambar menggunakan hand drawing. Cukup jelas? Cukup jelas? Oke, baik. Baik, untuk minggu depan, karena kita sudah belajar denah, minggu depan kita akan belajar tampak. Kita akan belajar tampak. Sehingga harapan Budila, kalian bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Oke, baik. Ada diskusi terkait tugas? Oke, ya baik. Kalau begitu, Budila akhiri sesi perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Budila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.